Halo semua, kali ini saya berada di Desa Sade dan ingin memberitahu kalian untuk tentang komunikasi lintas budaya yang orang yang saya wawancarai adalah dengan Mas siapa? Ono. Ya, silakan di. Ya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Ono, salah satu pemuda atau pemangku adat yang akan memberi informasi tentang kehidupan masyarakat adat yang ada di asli orang sini Sado. Pertama-tama saya mau bertanya tentang bagaimana sejarah di Desa Sade ini. Bisa Anda jelaskan? Jadi sejarah dari Desa Sade, Sade sudah dikenal lama oleh masyarakat adat bagian selatan atau sama wisatawan. Ini awalnya hanya perkampungan biasa yang dibuka menjadi tempat wisata karena keunikan budaya sama adat istiadat. Buka jadi wisata tahun 1978 menurut buku yang ada, menurut kepala adat yang sekarang. Tetapi mulai ramai ya setelah ada bandara ini kan, mulai ramai dan berkembang. Tapi sekarang kan tahun 2020 kan lagi banyak masalah tentang kebersihan COVID gini ya, sepi juga. Jadi Sada ini berkembang jadi wisata dengan proses jangka panjang. Gini, dulu Sade itu belum dikirain masyarakat Sasak sama orang asing, dikirain Bali. Nah, kita masih berdamping sama Bali. Orang Bali, wisatawan dari Bali dibawa ke Gili Trawangan, dibawa ke Senggigi, dibawa ke Sade, tetap aja dikirain Bali. Nah, logat budaya orang Sade, orang Sasak seperti orang Bali, seperti itu. Sering waktu, generasi kami berkembang yang kelahiran 90-an mengekspor tentang ini. Kenapa kan udah SDM-nya udah mulai meningkat tentang pariwisata dan budaya. Jadi itu yang mengekspor tentang budaya Sasak ke wisatawan asing secara apa? Swadaya masyarakat secara mandiri tanpa bantuan pemerintah dan sebagainya. Langsung itu eksplor. Nah, setelah rame kayak gini, ya lahirlah kepala dinas pariwisata dan alhamdulillah semakin berkembang dan di sekitar Sade pun ini udah banyak tempat-tempat wisata yang udah dibuka. Jadi Sade ini sejarahnya hanya perkampungan biasa yang dibuka jadi wisata. Tapi kalau kembali lagi dari nilai ritual atau ini, Sade itu menurut orang tua diambil dari bahasa Sasak kuno. Sade itu artinya obat. Obat. Husada menjadi sade gitu. Apa karena ini dulu kan ini tempat menenangkan diri, lelor kami di sini tempat menenangkan diri, menemukan ketenangan di tempat meditasi dan sebagainya, mencari ilmu. Sering waktu berkembang menjadi kena nikah apa kan, berinteraksi dan Ya. ini kelahiran rumah-rumah dan menjadi perkampungan. Jadi Sade ini sekarang sudah berkembang menjadi 21 dusun, menjadi kelurahan Rembitan. Sade secara kebudayaan dan adat menjadi desa adat Sade, tetapi secara administrasi pemerintahan dusun Sade desa Rembitan. Jadi dipanggil pakai apapun, panggil desa boleh, pakai dusun juga boleh. Jadi itulah sejarah Sade berkembang menjadi wisata. Dan alhamdulillah sampai sekarang Sade ini yang 150 rumah jumlahnya dari dulu nggak boleh dirubah. Itu udah rumah yang paling tua, yang benar-benar sakral. Salah satu contoh rumah yang sakral di sini, setiap ada acara ritual, hajatan, sebagainya, 3 hari semua acara rumahnya dipel pakai dikerbu. Dan sampai sekarang masih berlaku rumahnya dipel pakai dikerbu untuk mensucikan rumah dan dianggap sebagai penolak bala. Dari segi kesehatan juga nggak ada nyamuk pas malam hari. Ya Oh ya, seperti gini Mas ya. ya. Eh, Bagaimana bisa eh, dibuat rumah-rumah seperti ini di daerah sini? Caranya dibuat rumah kayak gini harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Misalnya, kalau mau buat rumah kayak gini, kita harus menyiapkan ritual dulu, uang logam lama itu sama rambut perempuan. Jadi perhatikan bangunan adat, tiangnya itu nggak ada yang ditanam, diginiin aja, tapi nggak pernah terjadi eh, apa namanya, rumah terjungkir, kebakaran atau kena angin pun nggak ada rumah yang kayak bahan atau apa. Untuk Ya, orang-orang di sekitar sini bisa nggak Anda beri penjelasan bagaimana mereka membersihkan rumahnya? ya cara membersihkan rumah di sini itu caranya kami misalnya kalau untuk sehari-hari kami hanya mencari kotoran kerbau yang hangat yang baru keluar, yang fresh itu. Kalau udah lama keluar nggak bagus buat belajar. Biasanya orang ngepel itu pagi hari sama sore. Oh, Ya, sorry.
untuk ngepel rumahnya. Kalau untuk ngepel sehari-hari boleh pakai tai kotoran sapi. Tapi kalau untuk ada acara hajatan, ritual, beda sama pesta adat ya. Kalau pesta adat itu pesta biasa, kalau ritual itu melaksanakan acara ritual. Jadi kayak mensucikan diri. Jadi rumahnya harus dipel pakai teh kerbau, tidak boleh pakai kotoran sapi. Karena hewan kerbau dianggap lebih ini daripada sapi. Makanya kalau ada orang meninggal, ada orang mau disunat atau pesta mengadakan pesta-pesta adat, pasti kerbau yang disembelih, enggak Ya. sapi. Kalau sapi dia nggak biasa. Untuk kepercayaan, apakah mereka menggunakan waktu telu di sini atau 5 waktu? Kalau kita bicara lagi ke waktu dulu, untuk generasi kita yang generasi milenial kayak gini, Ya, udah 5 waktu. Tetapi kalau generasi tua masih, masih. karena waktu dulu yang ada di sini beda beda gagasan, beda ini. Kalau di sini waktu dulu itu artinya yang pantas sholat itu hanya pemimpin saja, yaitu pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin yang ada di sini ya. Kiai, ya kiai, mereka diwakilkan. Tetapi kalau kita bicara kan ada, maaf kita bicara tentang Lombok karena kita juga ada connect apa kan, Ya. orang Narmada, orang Bayan kan mereka sholat tapi 3 kali sehari. Tapi kalau yang terjadi di suku Sasak bagian selatan, ini kan Sasak Pujut namanya. Selatan ya. Iya selatan Pujut kan ada empat golongan orang Sasak kan, Ya. Pujut, Pejanggi, Selaparang sama Bayan. Tapi yang sangat awet dan budaya itu dua, Bayan sama Pujut. Jadi Pujut itu yang ada di Sade ini. Jadi gini, kalau yang ada di Pujut, mereka itu tidak melaksanakan sholat sama sekali, tapi yang pantas sholat itu hanya kiai, karena kiai yang boleh berhubungan sama yang di atas. Jadi kalau kita bicara di generasi sekarang yang umurnya 75 tahun ke atas masih melaksanakan, masih merasakan saya itu nggak perlu sholat, yang sholat itu cukup memimpin aja, kiai aja. Tapi kalau generasi kita kan nggak bisa kita memberi apa menasehati, memberi ini kan karena dia lebih tahu, jadi kita diamnya aja, yang penting kita sholat apa. Tapi ada beberapa yang juga sholat seperti itu pengertian Islam waktu dulu di sini. Dan pertanyaan berikutnya Ya, mungkin dari sistem perkawinan. Katanya, kalau sistem itu cara biar maksudnya cara pernikahan ya, ya, cara adatnya pernikahannya, ya, adat orang di hampir, sini. hampir sama artinya. Jadi adat pernikahan orang Sasak, kalau kita sebut orang Sasak di Lombok ya, Ya. caranya kan kawin lari udah biasa ya, kawin lari. Masih dilakukan di sini? Masih dilakukan. Oh. Bahkan lebih parah lagi kalau kita bicarakan di sini masih berlaku kawin culik. Kawin culik Mas ya? Iya. Oh. Kalau kawin lari kan itu ini kan masih ini suka sama suka. Yang penting orang tuanya nggak tahu. Tapi kalau kawin culik, belum tentu ceweknya suka tapi dipaksa. Itu berlaku hanya untuk masyarakat adat Sade aja. Masyarakat Sade yang Iya, melakukan Sade itu. yang Kawin melakukan culik Mas ya? kawin culik. Jadi ceweknya nggak suka tapi dipaksa. Tapi kalau udah lewat semalam 2 malam, itu artinya dia nggak bisa kabur lagi, harus dinikahkan biarpun ceweknya yang kurang suka atau apa, itu urusan belakang. Langgeng atau enggak hubungan, yang penting diselesaikan dulu. Setelah dibawa lari, dinikahkan, diakad nikah dulu, setelah itu baru nyongkolan kayak iring-iringan segala. Jadi sama juga, tapi kebanyakan yang terjadi itu menjadi aib juga. Orang yang melakukan kawin culik itu kan perlu pengobatan juga kan, pengobatan pikiran apa secara mistis atau apa kan, supaya dia langgeng karena ada hubungan keluarga. Jadi kawin culik ini berlaku apabila ada hubungan keluarga. Tapi kawin lari ini ya umum. Misalnya kawin lari ini gini aja. Yang penting cewek itu udah suka sama kita. Udah nih, ya tinggal ngambil aja kalau siap. Tapi kalau kawin culik itu belum tentu ceweknya suka, tapi dipaksa oleh kerabatnya atau temannya atau pacarnya. Dan di sini cara pacarannya pun sangat unik. Satu cewek itu jarang punya cowok satu. Jadi sampai 5 6 cara ngapel itu kan kayak kita datangin rumah perempuan. Jadi datang ke rumah perempuan itu misalnya gini, kita saingan sampai berlima. Yang baru aja datang mas kan ke rumah perempuan itu kayak ngapel, baru duduk 5 6 menit atau apa 10 menit, datang orang keduanya, masnya harus keluar. Ya, datang lagi di belakang kita harus keluar lagi. Jadi yang paling untung atau enak itu yang paling belakang, nggak ada yang gangguin. Wah. Gitu. Jadi itulah gunanya utusan yang memperjelaskan keluarga gadis bahwa gadisnya tadi malam tidak hilang, tapi sudah dibawa lari sama keluarga si ini. Kalau nggak ada utusan itu nanti
keluarga garisnya akan bingung, anak saya diculik sama dibawa lari sama siapa kan kayak gitu, karena tanpa sepengetahuan orang tua. Kadang-kadang nggak di sini dia bilang, Bu, saya mau pergi mandi ke sumur, kan masih kayak gitu di sini. Kamu mau pergi sholat ke masjid, atau ini alasannya. Jadi orang tuanya juga bingung. Siapa yang bawa lari? Nah, itulah gunanya utusan. Yang namanya itu kan utusan itu kayak penyelabar bahasa Sasaknya, yang memberitahukan sampai 2-3 hari dia datang. Untuk kelanjutannya di sini nih dipimpin oleh kepala suku ya. Ya, Ya. kami di sini dipimpin oleh Jeruk Liang. Jeruk sebutannya. Liang ya? Ya, Jeruk Liang. Itu secara kepala suku Sasak. Suku Sasak itu lebih dituakan. Kalau suku Sasak kepala suku itu kalau dibandingkan sama pemerintahan birokrasi ya disetarakan oleh kabupaten itu larinya ke RW supaya dia ada dapat SK atau apa kan kayak gitu kan dulu nggak ada, tapi sejak 2010 ada undang-undang baru dari kabupaten. Oh, untuk waktu di 2010 itu berarti di Desa Sade ini belum dipimpin oleh kepala suku ya? Masih sudah dipimpin, sudah tapi dipimpin, kepala sukunya ini masih belum ada income-nya dari pemerintah pusat. Iya, karena kan belum ada SK-nya ya. Iya. Setelah di SK-nya dibanding-bandingkan, kalau kalau kepala suku ini dilarikan ke kepala desa kan akan terjadi birokrasi kan kayak gitu. Karena kepala suku ini masih garis keturunan, jadi dia meminoritaskan diri. Jadi larinya ke RW atau kepala dusun, larinya kayak gitu kan. Kalau kepala dusun itu kan nggak harus mengikuti ini, nggak dipilih kan, yang dipilih itu kepala desa kan, yang ini kepala desa sama ini. Jadi dia nggak kepala desa langsung ke ini. Cuman kalau nggak salah, bukan nggak salah, memang udah ini ada di beberapa di daerah pojok kan terkenal dengan masyarakat adat. Di daerah Pundut itu kepala desanya itu kalau nggak bangsawan nggak bisa mencalonkan diri. Oh, Ada seperti juga itu di sini juga ya? kalau di sini enggak, di sini umum karena satu keluarga nggak ada orang lain Bukan di sini. dari keturunan bangsa-bangsa ya? Iya, karena dipimpinnya? masih sama semua. Itu di daerah sana. Memang setiap desa itu setiap ini udah beda peraturan. Kalau di sini itu memang garis keturunan, nggak dipilih, nggak di birokrasi. Siapa yang memang kalau misalnya selama saya udah hidup udah 3 kali pergantian kepala adat. Bapaknya meninggal dunia diganti oleh adiknya, diganti oleh sepupunya, diganti oleh ini siapa yang diinginkan. Oh, untuk misal kematian, apakah ada penguburan yang secara bangsawan gitu atau biasa-biasa saja di sini Karena di dilakukan? sini nggak ada kasta, karena sama semua, karena satu keluarga, jadi sama semua. Sama semua. Kenapa bilang nggak ada kasta? Karena di sini itu pernikahannya masih interim, pernikahan antara sepupu misan. Itu menjadi aneh sekali. Banyak teman-teman kami yang cowok udah sekolah jauh, merantau kemana, tapi tetap dia ngambil orang sini. Kayak udah ada kodratnya kayak gimana gitu. Aku ya gue bingung kok kayak gini. Padahal mereka tuh udah banyak pergi jauh kemana merantau, tapi kok istrinya orang sini lagi. Jadi pernikahannya masih antar interim, antar sepupu misal. Makanya kawin culik di sini nggak dianggap kriminalitas. Kawin culik di sini dianggap biasa. Tapi misalnya kalau saya menculik anaknya Side kan yang dari Mataram, pasti akan marah kan gitu. Kok diculik kan anaknya teriak nangis atau apa kan pasti marah. Kalau di sini tidak, Mas? Enggak, karena masih keluarga kayak gitu. Asal jangan ngambil yang bahasanya tante, Oh, bahasa bibi, keponakan atau nenek, bahasanya itu baru nggak boleh. Kadang-kadang diperbolehkan lebih adat tapi didenda, dibuang. Kalau dulu ya masih ada, kalau dulu tergantung dari keluarga. Kalau dulu itu dibuang 10 tahun dulu, oh, iya. yang dimana tempat dia tinggal di rumah pemimpin. Misalnya ini rumah kepala dusun, di sampingnya dia buat rumah. Jadi kepala adat atau kepala desa di sini sangatlah berat, harus menanggung masyarakat yang diasingkan, dibuang dulu 10 tahun. Setelah kalau dia mau balik lagi, dia harus menyembelih kerbau dulu keluarganya untuk membersihkan namanya. Itu Next, yang Mas, terjadi ya. di sini. Bagaimana orang-orang di Desa Sade ini dengan apa namanya? Mereka pekerjaan terbesar mereka bekerja seperti apa, ciri khasnya? Pekerjaan terbesar di sini mereka itu sekarang karena wisata berkembang menenun. Tenun ya? Tenun. Tenun salah satunya. Iya, karena gini, kalau kita lihat geografi, di sini kan nggak ada irigasi.
Jadi kalau mata pencarian memang di sini bertani sama ternak. Tapi bertaninya itu untuk konsumsi sehari-hari juga, ternaknya juga untuk konsumsi sehari-hari, bukan konsumsi sehari-hari tapi untuk konsumsi adat. Konsumsi Karena adat ya. apa namanya? Kalau setiap misalnya punya anak laki-laki di sini pas mau disunat pasti yang disembelih kerbau. Oh, Nikahnya lanjut lagi kerbau. Kalau kita perhatikan, kalau lihat orang selatan tuh pesta-pesta atau apa seperti pestanya apa orang-orang besar. oh, Tapi karena memang prinsipnya orang sini, saya kasih bocorannya kenapa jarang jadi pegawai atau jadi polisi. ya. Orang sini gini prinsipnya. Kalau untuk anaknya nikah, dia akan keluarga dekat akan membantunya kayak gotong royong. Tapi kalau untuk pendidikan, kalau nggak ada duit dari bapaknya sendiri, nggak akan dibantu oleh saudara bapaknya, oleh keluarganya. Tapi kalau untuk nikah atau disunat atau acara-acara adat, di sini kayak patongan, makanya pestanya gede. Setiap tahun di sini selalu ada pesta. Tentang bagaimana kehidupan masyarakat Desa Sade ini. Jadi kehidupan mereka yang tetap terjadi setiap tahun di sini yaitu bertani, menenun, terus kalau udah musim panas mereka ya melaksanakan pesta-pesta adat dan ritual itu aja. Kalau ritualnya nggak tentu ya itu aja yang setiap tahun terjadi. Dan kalau udah bulan Agustus, September baru dia nginap di pantai selama 3 hari 3 malam untuk nangkap ikan yang namanya memare made. Jadi kalau Memare-made menemukan ya. orang buat camp di pinggir kawasan Kuta Mandalika itu adalah orang Sade yang melaksanakan eh, acara ritual larinya namanya memare made. Ada 4 dari kegiatan masak setiap tahun orang Sade, yaitu kalau untuk sehari-harinya kan nenun sama bertani kan gitu kalau ini. Terus yang kalau udah musim panas mereka pesta-pesta, pesta adat. Pasti setiap tahun ada orang pesta adat di sini. Oh ya guys, kali ini aku udah berkomunikasi tentang masyarakat Desa Sade dengan Oh no, Mas Ono. Terima kasih sebelumnya. ya Udah. sama-sama. Ya.